Selamat sore, Dek Ringgo. Ya, Mohon waktunya. Kami dari tim Media Center Popadi ingin ngobrol-ngobrol tentang seputar kegiatan Dek Ringgo mendalang. Apakah Dek Ringgo memang dilahirkan dalam keluarga seniman pedalangan? ya kebetulan orang tua saya, bapak, seorang komposer yang dulunya juga sekolah mendalang dan paman saya Ki Puguh Prasetyo dalang aktif di daerah Provinsi Jawa Timur, Gresik, di daerah Gresik. Ya, kami tahu kalau Ki Puguh Prasetyo memang beliau masih aktif. eh, untuk mengikuti Festival Dalang Muda 2016 ini memang di Jawa Timur dipilih atau diseleksi atau prosesnya bagaimana? Ya, dari Jawa Timur itu sendiri penunjukan dari pihak Pepadi Provinsi Jawa Timur. Siapa yang akan ditampilkan dalam ajang Festival Dalang Remaja di Kota Tua Jakarta 2016 ini, berarti berdasarkan penunjukan ditunjuk untuk mewakili Provinsi Jawa Timur. Kami tadi sempat melihat penampilan Dek Ringgo. Itu sangat perfect, baik iringan maupun sanggit lakon, naskah. Saya kira itu sangat luar biasa dan mungkin tentu diperlukan waktu persiapan yang sangat lama. Sekitar berapa hari atau berapa minggu dari naskah kemudian latihan dan menjadi sajian yang seperti disajikan pada hari ini? Dimulai 1,5 bulan yang lalu saya mendapatkan juknis dan ditunjuk oleh Provinsi Jawa Timur tata peraturan untuk mengikuti Festival Dalang Remaja ini ya. Saya baru merangkai yaitu balungan cerita. Baru ketika sudah mendapat balungan cerita, membuat sanggit ginem atau setiap percakapan antar tokoh wayang. Ketika mendapat sudah balungan itu sanggit itu, setelah itu kita membuat iringan pageliran sesuai dengan suasana yang diperlukan dalam adegan pageliran. Setelah temu antara naskah kita hafalkan dan iringan kita proses bersama selama 7 kali pertemuan hingga saat tadi kami pentaskan. Adakah sanggit baru yang dilakukan untuk persiapan Festival Dalang Muda 2016 ini dengan lakon Gondomono Luweng? Kalau biasanya disajikan di Jawa Timur mungkin dengan gaya Jawa Timuran atau Cekdong, mungkin lakon Gondomono Luweng itu seperti apa, dan kalau bedanya dengan sanggit yang Anda pergelaran kepada Festival Dalang Muda ini apa? Ya, pada dasarnya lakon Gondomono Luweng yang kami bawakan tadi berbeda dengan di Jawa Tengah. Barangkali Jawa Barat mungkin juga berbeda. Nah, di situ ada perbedaan. Kalau Gondomono, tokoh Gondomono yang versi Cekdong atau Jawa Timuran, di sini tuh mulutnya itu gusen atau merenges. Karena sejarahnya dia itu disabda oleh kakaknya yang bernama Gondokusumo menjadi ular. Nah, ketika dia bertapa di dalam hutan, itu ada di lakon Babat Cempolorejo. Babat Cempolorejo itu si Pandu dia membabat alas atau hutan Cempolorejo itu bertemu dengan ular malihan dari Gondomono tadi. Sebelum Gondomono namanya Gondowardoyo. Nah, Gondomono ketika itu Pandu diserang oleh si Gondowardoyo yang berupa ular tadi, diserang, mulutnya disobek sama Raden Pandu. Ketika disobek itu berubahlah dia menjadi wujud aslinya, yaitu Yesus manusia, tapi dengan ciri mulutnya. Maka dari itu tokoh Gondomono di gaya Jawa Timuran itu berbentuk wayang yang merenges gitu. Itu tadi. Lalu untuk sanggit, seorang dalang menyajikan sebuah lakon.
harus pandai-pandai peka menurut maju iline zaman tuh. Tapi bagaimana kita untuk mengembangkan sebuah cerita itu menjadi lebih menarik dan lebih mudah diterima oleh penonton wayang itu sendiri. Sebentar, kalau pengertian sanggit di Jawa Tengah atau di Jawa Timur sama atau enggak kira-kira? Ya sanggit kalau menurut kami saya itu adalah kreativitas seorang dalang dalam mengolah sebuah cerita. Untuk ya mengolah sebuah cerita yang akan dipaglarkan di pementasan itu. Terus kesulitan apa yang dihadapi, kendala-kendala apa yang dihadapi dalam proses menggarap cerita yang akan disajikan ini? Terus siapa saja yang berperan andil ikut urun rembuk untuk mendapatkan suatu naskah atau yang pementasan yang seperti tadi? Ya, kesulitan memang kita harus lebih teliti lagi dalam merangkai kalimat sehingga patut atau pantas ditampilkan di ajang festival dalang remaja. Jadi membaca seperti majalah Jayabaya, juga ada Bau Sastro untuk memperbanyak perbendaharaan kata. Jadi memiliki kualitas sastra yang baik. Nah, untuk naskah saya setelah membuat lalu direvisi lagi atau dibenahi oleh Ki Puguh Prasetyo sendiri, paman saya, mengevaluasi ulang apa sekiranya kalimat-kalimat yang kurang tepat, dibenahi. Baru setelah itu saya proses latihan dengan sambil menghafal naskah yang telah direvisi tadi. Untuk yang membantu daftar ulang kemarin untuk Dewan Juri Pak Bambang Dwi Sumanto yang bantu ya membuat naskahnya itu setelah jadi di print terus dijilid, itu prosesnya. Ya, mungkin tadi dikatakan sampean dalam mengikuti festival di ajang yang nasional mungkin baru sekali, kalau di tingkat Jawa Timur mungkin sudah beberapa kali. Adakah rasa kebanggaan atau perasaan seperti apa yang kemudian dirasakan oleh Dek Ringo? Ya, yang pasti rasa bangga ada, namun memiliki sebuah tanggung jawab yang harus saya emban untuk mewakili Provinsi Jawa Timur dengan cara ya karena sudah diberi tanggung jawab, saya harus bersungguh-sungguh, saya harus serius dalam berkarya untuk maju di ajang festival dalang remaja ini. Mungkin melihat festival dalang muda seperti yang dilakukan Bapak di pusat seperti ini, kira-kira ada harapan atau masukan terhadap penyelenggaraan festival dalang muda, ada nggak? Kalau kritik saran malah saya tidak ingin atau ya tidak punya kritikan, sangat baik sekali dan yang pasti kondusif. Cuman mungkin yang kalau malam ya ada suara jedak-jeduk yang dekat pagelaran itu yang kurang menguntungkan itu. Terus apa tadi pertanyaannya? Yang kedua tadi. Ya harapan ke depan penyelenggaraan ya semoga lebih dibuka lagi batasannya misalnya. Ya, yang benar untuk dalang remaja atau dalang muda ya sudah tepat sekali usia 20 sampai 30 menurut di Juknis kemarin yang saya lihat tepat. Terus manfaat dari kita ketemu teman-teman dalang muda maupun dalang bocah dari seluruh Indonesia itu bagi peserta sendiri apa sih? Bagi peserta ini merupakan ajang tingkat nasional yang pada dasarnya langka sekali kesempatan seperti ini dan bahkan jarang setiap orang memiliki kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman seniman se-Indonesia. Jadi saya harap bisa menjadi satu ajang silaturahmi kepada teman-teman seniman khususnya di pedalangan. Yang kedua menjadi ajang publikasi kepada masyarakat luas dan
mengapresiasi karya dari teman-teman juga. Jadi yang sekiranya bagus mungkin bisa kami tangkap ya, atau yang kurang tepat mungkin bisa kami hilangkan. Jadi satu tadi ya untuk silaturahmi, dua untuk publikasi, yang tiga apresiasi. Terakhir Dek Ringo, kami bertanya untuk pertanyaan terakhir. Mungkin ini kan tidak hanya dalang muda, Ya. tapi ada adik-adik kita, dalang bocah yang sedang belajar di sana, dan tentunya itu Anda sebagai kakak itu Anda sebagai punya tanggung jawab untuk istilahnya mendidik atau mendampingi mereka. Kira-kira saran apa untuk kakak-kakak sebaya Anda kalau ketemu dalang-dalang bocah? Ya, untuk teman-teman saya harap kepada adik-adik ojo medit-medit lah niki loman, ayo sing podo kita peribahasanya apa, ilmu kalau tidak digetok tularkan atau diajarkan kepada adik-adik kan ibarat pohon yang tidak berbuah. Jadi sayang sekali, apalagi wayang juga sudah diakui kesenian dunia. Makanya kita sebagai kakak-kakak sedikit banyak tetap memiliki tanggung jawab dan mengemban amanah untuk mewarisi kesenian yang sudah diakui dunia ini, apalagi di negeri kita sendiri untuk adik-adik. Jadi kepada teman-teman, ayo kita sengkuyung bersama untuk adik-adik kita beri sedikit banyak kita beri dukungan melalui barangkali dia tanya, ngobrol, ngajak sharing, ya ayo kita layani dengan baik agar dia sendiri juga tidak merasa minder dan lebih berani untuk menunjukkan kreativitasnya demi kemajuan kesenian kita. Oke, terima kasih atas bincang-bincangnya. Terima kasih banyak.